nilai. Enggak ini. Yang tanggal Enggak ini apa yang dipelajari. Bicara besok ke ditanya ini dulu. Selamat malam. Selamat malam, Bu Dokter. Ya, kita terusin ya masalah PT ya. Lanjut ke tugas dan wewenang Dewan Komisaris. Tugas pokok dan utama dari komisaris yaitu pertama, komisaris itu mempunyai tugas untuk mengawasi kebijakan direksi, kemudian memberi nasihat kepada direksi. Itu pasal 108 Undang-Undang PT 2007. Person dapat mempunyai dewan komisaris yang terdiri dari hanya satu orang, tetapi dapat juga lebih. Disebut komisaris manakala hanya terdiri satu orang, disebut komisaris, dewan komisaris apabila lebih dari satu orang. Bagaimana cara komisaris dalam menjalankan pengawasan terhadap direksi? Cara yang pertama, dengan jalan undang-undang atau anggaran dasar mensyaratkan sebelum direksi menjalankan perbuatan tertentu harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari komisaris. Atau dengan cara dokumen yang bersangkutan selain ditandatangani oleh direksi, ikut juga ditandatangani oleh komisaris. Atau dengan cara yang lain, yaitu komisaris menerbitkan surat persetujuan sendiri. Dalam pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan dinyatakan untuk meminjam atau meminjamkan uang atau mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain, direksi harus mendapatkan persetujuan komisaris. Direksi memberikan pertanggungjawabannya dalam bentuk laporan keuangan kepada RUPS yang lebih dahulu harus disetujui atau melalui komisaris, yaitu dengan jalan komisaris diminta ikut menandatangani laporan keuangan yang bersangkutan. Pada pasal 106 Undang-Undang PP 2007 diberikan wewenang kepada komisaris untuk melakukan skorsing kepada direksi, yaitu memberhentikan direksi untuk sementara untuk kemudian diputuskan oleh RUPS. Dalam hal pejabat direksi lowong, maka untuk sementara dapatlah komisaris menjalankan kepengurusan dari PT tersebut. Apakah ada batasan minimum untuk anggota Dewan Komisaris? Berdasarkan pasal 108 ayat 3 Undang-Undang PT 2007, anggota Dewan Komisaris itu setidak-tidaknya hanya satu orang. Dengan kata lain, cukup dengan satu orang tetapi tidak tertutup bisa lebih dari satu orang. Manakala lebih dari satu orang, maka disebut Dewan Komisaris. Hanya saja menurut pasal 108 ayat 5, untuk persen yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dana dan atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau wajib mempunyai paling sedikit 2 orang anggota Dewan Komisaris. Maksudnya agar nasib pemegang saham halayak tidak tergantung pada satu orang komisaris. Di dalam PT terbuka ada ketentuan dalam susunan anggota Dewan Komisaris. Harus ada apa yang dinamakan komisaris independen. Adapun yang dimaksud dengan komisaris independen, ini adalah komisaris yang non pemegang saham dan tidak ada hubungannya dengan pemegang saham atau perseroan. Harus bertindak bersama. Undang-undang tidak menentukan bahwa Dewan Komisaris itu harus terdiri dari lebih dari satu orang.
tidak menjadi halangan komisaris hanya terdiri dari satu orang saja, kecuali untuk perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan menghimpun dan atau mengelola dana masyarakat atau menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau perseroan terbuka, wajib mempunyai paling sedikit 2 orang anggota komisaris. Sebagaimana pula pada direksi sebagai dalam pasal 94 Undang-Undang yang lama, Undang-Undang PT yang lama 95 dan Undang-Undang pasal 108 Undang-Undang PT 2007. Apa sebab dengan pengecualian untuk personel yang menjalankan usaha tersebut, yaitu atas dasar pertimbangan karena menyangkut masyarakat luas, hingga jangan sampai nasibnya tergantung kepada satu komisaris. Jadi harus lebih. Dan dipertegas pasal 108 ayat 4 Undang-Undang PT tahun 2007 bahwa dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas lebih dari satu orang anggota, maka mereka itu mempunyai majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan harus berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Jadi dibuat meetingnya ya. Dengan kata lain, dalam hal diperlukan putusan Dewan Komisaris, maka harus semua anggota Dewan Komisaris dilibatkan. Tetapi dalam hal ini bukan berarti semua anggota komisaris harus setuju. Sebenarnya dalam pasal 94 ayat 3 Undang-Undang lama, Undang-Undang PT lama, sudah dikatakan juga bahwa dalam hal terdapat lebih dari satu komisaris, mereka merupakan suatu majelis. Kemudian dijelaskan juga berbeda dengan direksi. Dalam terdapat lebih dari satu komisaris, maka sebagai majelis komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili perseroan, tapi harus direksi. Namun ketentuan terakhir dalam Undang-Undang PT baru tidak dituangkan dalam normanya, melainkan sekedar dalam penjelasannya. Bentuk norma dalam pasal 108 ayat 4 Undang-Undang PT tahun 2007 seyogianya tidak dimungkinkan lagi dalam anggaran dasar ditentukan cukup melibatkan satu atau beberapa anggota komisaris, melainkan harus melibatkan seluruh anggota Dewan Komisaris. Melibatkan semua anggota komisaris bukannya harus mendapatkan persetujuan sekalian anggota komisaris, tetapi dilibatkan untuk Dewan Komisaris itu mengetahui dan dibentuk suatu persetujuan dalam bentuk keputusan Dewan Komisaris. Dalam Dewan Komisaris itu mengambil keputusan tidak berarti harus dengan suara bulat, mufakat, tetapi berdasarkan voting. Dalam pada itu, Dewan Komisaris mengambil keputusan tidak mutlak harus mereka semua anggota komisaris datang menghadap semuanya. Untuk itu menurut dapat dilakukan melalui circular resolution. Artinya semua anggota Dewan Komisaris menyetujui secara tertulis sebagaimana pasal 91 Undang-Undang PT 2007. Untuk persetujuan saham. Namun dengan satu catatan dalam hal melalui circular resolution harus semua anggota Dewan Komisaris setuju sebagaimana pengambilan keputusan circular resolution pada RUPS. Konstruksi semacam ini penting dan bermanfaat sekali untuk perusahaan yang beroperasi di bawah penanaman modal asing, di mana biasanya terjadi di antara anggota Dewan Komisaris tersebar di berbagai negara.
Halo, Ya. izin Bu, saya Ferry Bu, baru bisa admit ini Bu, HP saya Bu, mohon maaf Bu. Oh Tadi terganggu ya, jaringan ya Bu. Makasih Bu, Dokter. sekarang udah dengar, jelas. Sudah Ibu Dokter, sudah. Makasih Bu Dokter. Oke. Bu, selamat malam, salam kenal Bu. Mohon izin, mohon maaf Bu sebelumnya, apa udah di absen Ibu? Dari Filemon Halawa Bu, izin. Udah di absen semuanya. Kan Oh ya, dari kemarin masuk semua, ya. siap. Makasih banyak loh Ibu, salam sehat selalu Ibu. Ya, sudah absennya 100%. Siap Bu. Makasih. Komisaris, Makasih banyak. putusan, dan komite, ya. Dalam pasal 120 Undang-Undang PT 2007 dimungkinkan adanya komisaris utusan. Ya, kedudukan dalam konstelasi KUHD dahulu dimungkinkan adanya herde komisaris yang kemudian diterjemahkan menjadi komisaris utusan. Itu dalam KUHD ya. Maka dalam hal ini kemungkinan komisaris-komisaris yang berada di luar negeri memberikan kuasa kepada seseorang yang berada di Indonesia untuk menjalankan tugas-tugas kekomisarisan itu berhubung yang bersangkutan berada di luar negeri. Ini kan yang permodalan asing ya, yang tersebar di beberapa negara. Maksudnya untuk mempermudah jika komisaris yang ada berhalangan. Hanya saja perbedaannya sekarang dalam versi Undang-Undang PT 2007, yaitu dalam pasal 120 ayat 3 Undang-Undang PT 2007, komisaris utusan itu harus salah seorang dari anggota komisaris. Jadi tidak mungkin orang di luar anggota komisaris. Dan diputuskan oleh Dewan Komisaris serta memang dimungkinkan menurut anggaran dasar dan anggaran dasar ditentukan tugas-tugas dan kewenangannya. Pasal 121 Undang-Undang PT 2007, Dewan Komisaris dapat membentuk komite. Adapun tugas komite adalah untuk membantu tugas-tugas komisaris. Dengan ketentuan asal satu atau lebih dari anggota komite adalah anggota Dewan Komisaris dan dalam komite menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Sebenarnya tentang adanya komite ini sudah pula lama berjalan dalam perseroan perbankan. Dalam perbankan ada yang dinamakan panitia audit yang bertugas menjalankan audit atas keuangan perseroan. Dalam hal ini maka panitia audit ini diketuai oleh anggota Dewan Komisaris. Dengan sekarang telah diaturnya Undang-Undang PT 2007 maka sah legalitas lembaga komite tersebut. Ada juga namanya komisaris syariah. Dalam pasal 109 Undang-Undang PT 2007 dinyatakan untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai dewan komisaris wajib mempunyai dewan pengawas syariah. Lalu apa perbedaan fungsi dan tugas dewan pengawas syariah dibandingkan dengan dewan komisaris? Di sini dijelaskan dalam pasal 109 ayat 3 Undang-Undang PT tahun 2007, Dewan Pengawas Syariah ini mempunyai tugas khusus, yaitu untuk memberi nasihat dan saran, serta mengawasi direksi. Sedemikian rupa hingga terlaksana kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah.
Jadi komisaris juga untuk kepentingan perseroan. Komisaris dalam menjalankan tugasnya itu bukan untuk kepentingan pemegang saham, melainkan sebagaimana menurut pasal 108 dalam ayat 2 Undang-Undang PT 2007, pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi itu harus dilakukan untuk kepentingan perseroan maupun usaha perseroan. Jadi tentukan tujuannya adalah untuk mendapatkan suatu keuntungan dalam perseroan tersebut. Bagaimana tanggung jawab komisaris? Sebagaimana dengan direksi, komisaris bukan saja diberikan wewenang, tetapi sebaliknya daripada itu diberi tanggung jawab dalam ia menjalankan tugasnya. Sesuai dengan pasal 114. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan. 2. Setiap anggota komisaris wajib dengan itikat baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan beri nasihat kepada direksi. 3. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai di dalam menjalankan tugasnya. 4. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab komisaris tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Anggota komisaris tidak pantas untuk dimintai tanggung jawab tersebut sebagaimana pasal 114 ayat 5 Undang-Undang PT 2007 apabila yang bersangkutan dapat membuktikan 1. Telah melakukan pengawasan dengan itikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. 2. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung, atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian. 3. Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya suatu kerugian yang akan dialami oleh perseroan. Pada pasal 114 ayat 6 Undang-Undang PT 2007, dalam hal Dewan Komisaris yang bersalah atau lalai menjalankan tugasnya hingga menimbulkan kerugian pada perseroan dapat digugat melalui pengadilan oleh pemegang saham yang mewakili setidak-tidaknya 1/10 atau 10% dari jumlah seluruh saham. Bahkan anggota komisaris dapat digugat oleh pihak ketiga di luar pemegang saham perseroan sebagaimana pasal 115 Undang-Undang PT tahun 2007. Dalam hal terjadinya kepailitan, yang kepailitan itu timbul disebabkan oleh kelalaian komisaris dalam mengawasi melakukan pengawasan terhadap direksi dan kekayaan perseroan tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut. Maka setiap anggota komisaris secara bertanggung jawab renteng dengan anggota direksi berkewajiban untuk membayar kewajiban perseroan yang tidak cukup terlunasi oleh perseroan. Yang bertanggung jawab atas ini berlaku juga bagi anggota komisaris yang sudah tidak menjabat selama 5 tahun sebelum putusan pailit, kecuali anggota komisaris yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa 1. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. 2. Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikat baik dan kehati-hatian.
untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. 3. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas kepentingan pengurusan oleh direksi yang mengakibatkan kepailitan. 4. Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan. Kenapa? Persyaratan untuk menjadi komisaris diatur dalam pasal 110 ayat 1 Undang-Undang PT tahun 2007. Yang dapat diangkat menjadi komisaris adalah seorang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum. Kecuali dalam 5 tahun sebelum pengangkatannya pernah 1. Dinyatakan pailit, 2. Menjadi anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit. 3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan atau berkaitan dengan sektor keuangan. Hampir sama dengan direksi ya. Dalam pada itu, ayat 2-nya juga dinyatakan ketentuan persyaratan tersebut tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Misalnya, seperti juga direksi dalam peraturan perbankan, untuk menjadi direktur atau jadi komisaris suatu bank, terlebih dahulu diperlukan izin dan fit and proper test dari Bank Indonesia. Dalam pada itu, ada pula ketentuan keharusan presentasi tertentu dijabat oleh komisaris independen, baik dalam peraturan perbankan maupun untuk PT-PT yang menjalankan penawaran umum going public. Dalam rangka inilah yang penting ketentuan pasal 110 ayat 2 Undang-Undang PT 2007. Gaji menurut pasal 113 Undang-Undang PT 2007 tentang besarnya gaji atau honorarium untuk komisaris ditetapkan oleh RUPS. Dalam pasal 96 Undang-Undang 2007 yang mengatur mengenai gaji direksi, dinyatakan bahwa gaji direksi ditentukan oleh juga dalam RUPS dengan ketentuan kewenangan RUPS ini dapat dilimpahkan kepada komisaris. Ya, jadi tetapi untuk gaji komisaris tidak mungkin terus melimpahkan kepada komisaris. Jadi tetap RUPS yang menentukan. Mengetahui komisaris yang sah. Untuk mengetahui sebenarnya Dewan Komisaris yang sah dan masih berlaku, khususnya bertalian dengan masa jabatan Dewan Komisaris dan atau apakah tidak sudah diberhentikan sebelum masa jabatan, maka di bawah, jadi hampir mirip dengan direksi ya. Jadi di dalam peraturan Departemen Hukum dan HAM, daftar perseroan dengan kepengurusannya, organnya itu sudah terpampang, diumumkan.
dalam hubungan ini, jadi kita bisa lihat apakah nama ini memang masih tetap menjabat di Dewan Komisaris atau tidak, atau sebagai komisaris atau sebagai direktur. Itu kita bisa lihat kita di digital di Menteri Hukum dan HAM, dan kita biasanya PT mana yang kita ketahui dan apa yang kita mau ketahui, itu kita bayar administrasinya, nanti akan dikeluarkan susunan kepengurusan dari suatu PT. Karena itu ada perubahan-perubahan PT, perubahan kepengurusan, ada RUPS, itu harus didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM, sehingga setiap orang, publik bisa mengetahui perubahan itu. Nah, itu jadi kita udah mempelajari 2 organ ya, direksi dan komisaris. Sekarang organ ketiga adalah RUPS. Organ ketiga adalah rapat umum pemegang saham. Ini yang paling tinggi jabatannya. Karena pemegang saham yang memiliki dana ya yang masuk ke dalam perusahaan, itu dia bisa menentukan jalannya perusahaan, yang disebut sebagai organ yang ketiga. Jadi untuk keputusan kebijakan itu diadakan di dalam persetujuan dilakukan dalam RUPS. RUPS itu bisa dilakukan di dalam anggaran dasar, diatur RUPS itu minimal 2 kali setahun, ya. Dan jika ternyata ada sesuatu hal yang di luar yang membahayakan, bisa kita lakukan, atau sesuatu kepentingan mengganti direksi, mengganti komisaris, kita bisa melakukan namanya rapat umum pemegang saham luar biasa. Jadi di luar jadwal yang ada. RUPS ini tidak ada berjenjang ke bawah, tetapi RUPS ini adalah dia melakukan suatu keputusan-keputusan yang sangat tinggi, di mana keputusan itu dalam bentuk voting, ya, sehingga kewenangan ini untuk menetapkan jalan kebijakan dari perusahaan. Maksudnya agar terjadi adanya check and balance sebagai jaminan terciptanya pengelolaan pengurusan yang baik. Jika perlu, manakala menurut direksi keputusan RUPS bertentangan dengan kepentingan perusahaan, maka berhak direksi tidak mematuhi keputusan RUPS yang bersangkutan. Tugas dan wewenang RUPS ada di pasal 75 Undang-Undang PT 2007 yang menyatakan bahwa RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi ataupun Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan. Demikian jika dalam Undang-Undang dan atau Anggaran Dasar sudah ditentukan sebagai tugas direksi dan atau tugas komisaris, maka perbuatan itu tidak boleh dilakukan oleh RUPS. Tetapi jika
ada sesuatu tugas atau wewenang yang tidak ditentukan sebagai tugas direksi atau komisaris, maka tugas itu merupakan kewenangan dari RUPS. Jadi RUPS ini tugas mengesahkan perbuatan sebelum memperoleh status badan hukum. Yaitu sebagai tugas dan wewenang dari RUPS adalah untuk mengesahkan atas perbuatan-perbuatan pendiri yang telah dilakukan oleh pendiri untuk dan atas nama perseroan. Jadi kalau kita mau mulai, kita bikin RUPS dulu dalam PT. Padahal pada waktu itu Persero masih belum memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 3 junto ayat 4 Undang-Undang PT 2007. Dengan catatan RUPS tersebut sudah harus terjadi paling lambat 60 hari setelah memperoleh status badan hukum. Pasal 14 ayat 5. Kita selesai malam ini adalah tentang PT ya. Besok kita mulai dalam soal kepailitan karena kan udah Pak Yudi juga udah ngajarin palingan saya masalah hal-hal yang belum diajarkan. Ya, Bu Dokter. Ya, apa itu isi dari anggaran dasar? Anggaran dasar itu udah ada format. Di notaris yang buat itu dia sudah format. Jadi isinya adalah nama dan tempat kedudukan PT, jangka waktu berdirinya. Ada yang mengatakan 75 tahun, ada juga mengatakan selama dibutuhkan, tidak terbatas. Terus maksud dan tujuannya. Nah, sekarang itu agak berbeda-beda. Untuk apa perusahaan itu? Kan kalau dulu, zaman dulu itu tujuan dari perusahaan itu udah kayak gado-gado. Semuanya palu gada, apa yang lu mau ada terus di PT. Sekarang tidak. Misalnya kalau masalah olahraga. Misalnya masalah usaha trading. Terus misalnya perkebunan. Nggak boleh dicampur-campur. Terus misalnya usaha di dalam perdagangan apa. Dan itu misalnya kalau ada perdagangan company masalah perminyakan atau pertambangan itu nggak boleh campur-campur. Cukup pertambangan itu apa? Nggak bisa kalau pertambangan dengan bisa jual makanan atau ekspor impor atau kargo, perusahaan kargo. Jadi nggak seperti dulu bisa apa aja digabung. Perusahaan itu dari awal-awal sudah ada ditetapkan perusahaan ini mau bergerak di bidang apa. Terus tentang permodalan. Tentang permodalan itu ada PT kecil, permodalan kecil, menengah, dan besar. Nah, itu juga ada persyaratan berapa yang disetor dan harus ada bukti penyetoran ke rekening. Kan ada sekarang kan NIB bukan SYUP lagi. NIB bisa buka rekening bank dan kemudian lakukan penyetoran. Sebelum melakukan penyetoran, operasional dari perusahaan itu belum bisa dinyatakan jalan. Tetapi kalau dia masuk, baru dia berjalan. Terus tentang organ dan wewenang dari organ. Tadi ada 3 organ ya. Terus ditentukan juga isinya tentang pembubaran, kapan masa berlakunya, dan bagaimana tata cara pembubaran. Dan ketentuan lain yang khusus yang diinginkan oleh pendiri dari PT tersebut.
Jadi setiap itu ketentuan itu bisa berbeda-beda dari PT, tapi garis besarnya di 7 poin ini. Perseroan kalau PT itu mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Jadi memperoleh status badan hukum. Sehingga jika diperlukan perubahan anggaran dasarnya, maka berwenang mengubah anggaran dasar adalah melalui RUPS. Itu lihat di pasal 19 Undang-Undang PT tahun 2007. Bagaimana kita merubah anggaran dasar disahkan oleh menteri, kemudian diperlukan perubahan. Setelah disahkan melakukan perubahan, yaitu kita melakukan RUPS. Dan kenapa kita rubah itu boleh karena ini kan kesepakatan dari pemegang saham. Dan perubahan itu bisa terjadi jika disetujui secara mufakat dari pendirinya. Jadi quorum itu menentukan apakah perubahan itu harus 100% yang hadir, kemudian disepakati paling minimal 75%, ya. Itu baru bisa dilakukan perubahan. Jika belum memperoleh pengesahan, kita bisa mengacu kepada pasal 13 KUH Perdata. Sebagaimana perjanjian, maka diperlukan persetujuan semufakat. Pula belum ada RUPS ya, karena belum terbentuk. RUPS sebagai organ dari PT masih belum eksis ya kan, baru sebelum dapat pengesahan. Dan pengesahan pun belum eksis, maka oleh karena itu tidak disebut sekalian pemegang saham, tetapi sebagai pendiri. Dan itu, tapi jika telah menjadi persyaratan, telah memperoleh pengesahan dari menteri, maka untuk perubahannya cukup melalui voting, sebagai menurut pasal 88 Undang-Undang PT 2007. Demikian tidak lagi harus 100%, dan yang menyetujui bisa minimal 75%. Itu semua dilihat dari anggaran dasarnya. Tugas yang lain dari RUPS adalah meliputi tugas pengendalian terhadap kerja direksi, sebagaimana diatur dalam pasal 63 sampai pasal 69 Undang-Undang PT 2007. Menurut pasal 63, merupakan kewajiban dari direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Menurut pasal 64, rencana kerja ini harus disampaikan kepada RUPS untuk disetujui oleh RUPS. Kecuali menurut anggaran dasar, tugas ini dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Demikian RUPS sejak awal tahun buku sudah dapat mengendalikan kebijakan kebijaksanaan dari direksi. Maksudnya pada waktu perseroan didirikan, perseroan harus mempunyai kekayaan, yaitu dalam bentuk modal ditempatkan, yang tadi saya bilang, yang sudah disetor penuh itu, tapi bisa juga sebagian 20%. Modal ditempatkan yang sudah disetor penuh, inilah yang merupakan jaminan bagi kreditur perseroan jika perseroan itu punya membuka surat-surat utang ya kepada pihak ketiga. Sekarang kembali ke modal cadangan. Jika tidak ada kewajiban menyisihkan modal cadangan, maka selamanya modal ditempatkan yang telah disetor itu akan senantiasa statis jumlahnya. Maka dengan adanya modal cadangan yang diwajibkan itu tadi saya bilang 20% itu, maksudnya agar modal perseroan bertambah. Demikian untuk menambah jaminan pihak kreditur perseroan. Dividen interim.
Pasal 72 Undang-Undang PT tahun 2007 diatur juga mengenai dividen interim yang tidak pernah diatur baik dalam KUHD maupun dalam undang-undang terdahulu yang lalu. Sekalipun sebenarnya dalam praktek sudah biasa terjadi. Dengan kata lain, pengundang-undang ingin memberikan landasan hukum atas pembagian dividen interim yang telah biasa dilakukan dalam praktek selama ini, cuman tidak diatur secara jelas. Adapun yang dimaksud dengan dividen interim adalah dividen yang dibayarkan lebih dahulu kepada pemegang saham di tengah-tengah tahun buku sekadar sebagai talangan. Jadi kayak DP lah dari perseroan kepada pemegang saham untuk nantinya pada akhir tahun dalam RUPS diperhitungkan dengan pembagian dividen yang sebenarnya. Menurut pasal 72, pembagian dividen interim ini dimungkinkan sepanjang menurut anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan dan diputuskan oleh keputusan direksi dan memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dengan beberapa syarat sebagaimana terurai di bawah ini. Jika dilakukan pembagian dividen interim, maka pertama-tama tidak boleh dijadikan kekayaan perusahaan lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan atau disetor ditambah dengan cadangan. Cadangan wajib pada pasal 72 ayat 2 Undang-Undang PT. Kemudian tidak boleh mengganggu menyebabkan perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditur atau mengganggu kegiatan perseroan. Jadi itu uang berlebih, dividen itu baru diberikan. Sehingga kalau dibagi dividen tapi perseroan ini masih punya kewajiban pada pihak ketiga, terus sehingga modalnya jadi kecil, ya itu dilarang. Tapi bagaimana jika terjadi kan udah dibagi, ternyata akhir tahun dilihat kan dividen itu kan keuntungan. Ternyata perseroannya rugi. Padahal dividen telah terlanjur dibagikan dalam bentuk dividen interim. Kalau itu terjadi, maka pemegang saham yang sudah menerimakan dividen interim dia harus mengembalikan. Maka terjadi pemegang tidak mengembalikan, maka menjadi tanggung jawab renteng dari anggota direksi dan anggota komisaris atas kerugian tersebut. Jadi hati-hati, jangan PT diperlakukan sebagai warung, suka-suka sendiri, ngambil uang, rugi sendiri. Ya ini kan enggak, karena kalau PT itu ada pihak ketiga, ada pinjaman bank dan segalanya. Kemudian PT itu juga ada namanya terjadi penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan atau pembubaran. Mekanismenya ternyata kita harus bergabung atau kita melebur atau diambil alih dengan perusahaan lain atau terpaksa kita bubarkan. Menurut pasal 89 ayat 1 Undang-Undang PT 2007, perseroan mengadakan penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan haruslah dengan persetujuan RUPS. Jadi untuk menentukan hal-hal yang sangat penting itu harus RUPS. Termasuk juga kalau kita mau membubarkan perseroan atau likuidasi, istilahnya di pasal 142 Undang-Undang PT itu harus dilakukan dengan RUPS. Nah, bagaimana sahnya keabsahan RUPS itu? Antara syarat-syaratnya bagaimana? Supaya bisa mengambil keputusan RUPS itu adalah sah. Syarat-syarat yang penting satu, apakah penyelenggaraan RUPS tersebut sudah dilakukan dengan pemanggilan lebih dahulu kepada para pemegang saham. Jadi waktu RUPS itu minimal
undangan itu sudah diterima oleh para pemegang saham 15 hari sebelum tanggal hari H-nya. Sudah diterima undangannya. 15 hari ya. Biasanya orang melebihi. Jadi 16 atau 17 hari sebelum hari H. Karena kalau enggak itu bisa dibatalkan hasil RUPS-nya. Terus kemudian tempat penyelenggaraan RUPS. Penyelenggaraan RUPS yang biasanya bisa dilakukan di kantor perseroan, bisa juga ditentukan di tempat-tempat lain yang di ibu kotanya tempat dari domisili, misalnya nggak bisa di kantor, tapi domisili dari perusahaan itu sendiri, perseroan. Terus kemudian dibicarakan dengan masalah quorum, pengambilan alih pemungutan suara, voting. Kemudian di dalam undangan itu harus ada agendanya. Apa? RUPS ini untuk bikin apa? Untuk membuat, misalnya untuk mengganti direksi dan komisaris. Kemudian ada agenda perencanaan kerja ke depan. Itu harus harus dibuat agenda. Jadi bukan RUPS aja tanpa ada agenda apa yang dilakukan agenda itu, agenda dalam RUPS itu. Jadi RUPS pada hakikatnya adalah wadah di mana para pemegang saham berhimpun untuk berjuang, memperjuangkan kepentingannya yang dalam mengambil keputusan akan berakhir dengan pemungutan suara. Maka untuk sahnya RUPS merupakan syarat mutlak semua pemegang saham harus diberitahu jika diadakan RUPS. Itulah mesti jelas tercatat, surat undangannya tercatat, atau langsung di by kurir, ada buktinya. Jadi itu paling penting, penyelenggaraan pemanggilannya jelas dan tidak ada alasan bagi pemegang saham, oh saya nggak tahu, saya nggak diundang dan saya nggak ada surat undangan. Karena itu bisa membatalkan RUPS-nya sendiri. Jadi dengan undangan itu bisa menjadi pertimbangan bagi pemegang saham menurut kepentingan apakah dia perlu hadir atau tidak dalam RUPS yang diadakan. Karena menurut ketentuannya RUPS hanyalah dapat membicarakan mengenai acara-acara yang sudah dicantumkan dalam surat pemanggilan RUPS. Tadi agendanya. Pasal 82 ayat 3 Undang-Undang PT. Kecuali sekalipun sekalian pemegang saham hadir, walaupun hadir semuanya, tapi tidak bisa menyimpang dari agenda dalam surat undangan itu. Menurut pasal 79 Undang-Undang 2007, direksilah yang menyelenggarakan RUPS dengan didahului dengan pemanggilan atau undangan. Dalam pasal 82 Undang-Undang PT dan dalam pasal 9 Anggaran Dasar diatur mengenai tata cara pemanggilan. Pemanggilan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan. 14 hari berarti 15 hari, misalnya ini 14 hari kan, tapi penerimaannya tuh hari yang hari 15 sebelum hari H-nya. Karena terlalu mepet itu rawan sekali. Dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan RUPS. Jadi jangka waktu yang dia terima ya. Jadi bukan yang surat undangan kita tulis tanggal 5 akan hadirnya tambah 14 jadinya 19. Nah, sedangkan tanggal 5 itu belum diterima oleh para pemegang saham. Jadi harus jauh sebelumnya. Jadi ada buktinya 14 hari itu adalah bukti waktu dia menerima tanggalnya. Terhitung ya.
Pemanggilan dilakukan dengan surat tercatat dan atau iklan dalam surat kabar. Jika tidak diketahui tempatnya, kita langsung bisa iklankan. Dalam panggilan harus dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan tersedia di kantor perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan sampai tanggal RUPS diadakan. Kalau hal-hal ini tidak dilaksanakan, maka RUPS tersebut tidak sah. Namun, menurut pasal 82 ayat 5, dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud, maka RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili secara bulat menyetujui diadakan RUPS tersebut, serta semua di antaranya mereka setuju ada keputusan RUPS. Jadi, dipanggil misalnya dengan telepon aja karena begitu dekatnya para pemegang saham, cukup dengan walaupun ada surat panggilan dan semuanya, tetapi ternyata semuanya hadir sehingga keputusannya sah. Bagaimana tempat penyelenggaraannya? RUPS tersebut tidak dapat diselenggarakan di sembarang tempat. Jadi menurut pasal 76, RUPS harus diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama. Jadi pokoknya domisilinya Jakarta Pusat ya di Jakarta Pusat. Kalau tidak di kantornya ya tetap di Jakarta Pusat, misalnya di hotel misalnya. Tapi lokasinya mesti di Jakarta Pusat tempat usahanya utama. Untuk perseroan TBK terbuka, RUPS dapat diadakan di tempat kedudukan bursa, di mana saham perseroan dicatatkan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 9 dari Anggaran Dasar. Namun jika dalam RUPS hadir dan atau terwakili oleh semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui, maka RUPS dapat diadakan dimanapun asal dalam wilayah negara Republik Indonesia. Jadi bagaimana quorum dan voting ya? Untuk sah RUPS harus terpenuhi tentang quorum. Quorum itu adalah suatu persentase tertentu di antara pemegang saham yang ada dalam RUPS. Jadi kita lihat di Anggaran Dasar juga. Dalam pengertian hadir di sini dapat dihadiri oleh pemegang saham itu sendiri atau memberikan kuasa, atau misalnya saham ditunjuk. Jadi hadir mereka bawa sahamnya sendiri ditunjuk dan dihitung sesuai dengan persentase dari sahamnya yang dimiliki. Pemegang saham di sini adalah pemegang saham yang mempunyai hak suara untuk hadir dan mempunyai hak memberikan suara dalam RUPS. Sebab ada pemegang saham yang tidak mempunyai hak untuk hadir dan atau memberikan suara. Berapa besarnya quorum itu, hal itu tidaklah rata sama, melainkan tergantung dalam acara rapat. Untuk hal-hal yang biasa yang tidak ditentukan secara khusus dalam undang-undang atau anggaran, ditentukan dalam pasal 86 ayat 1, untuk acara-acara biasa quorumnya lebih dari 50%. Tapi acara penting, perubahan anggaran dasar dan yang lain-lain itu biasanya mereka hadir 100%, tergantung ya anggaran dasarnya dan yang menyetujui 75%. Tetapi misalnya menentukan dividen, nilai dividen, apakah tahun ini akan dibagikan dividen atau enggak, cukup 50% lebih. Nah di sini kan. Tetapi mengenai yang paling penting penggabungan, peleburan, pengambilan alih atau pemisahan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan valid atau perpanjangan waktu pendirian perseroan atau pembubaran perseroan, maka RUPS semacam ini adalah sah jika dihadiri paling sedikit 75% dan dari seluruh pemegang saham yang berhak
putusan tersebut disetujui 75% dari yang hadir. Jadi kalau quorum tidak mencukupi, itu bisa ditunggu 1 jam, kemudian tunggu lagi 1 jam, diturunkan dari nilai quorumnya. Jadi demikian untuk memberikan keputusan dari RUPS yang mana RUPS-nya dinyatakan sah. Kira-kira demikian saya selesaikan karena sudah kita bicarakan semuanya dari PT itu sendiri lengkap, dan selebihnya kalian bisa baca sendiri dalam buku-buku dan lihat dalam Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007. Dan besok kita hadir lagi jam 10.30 kita selesaikan sampai jam 12 ya. Oke, sampai besok, dan sekalian besok saya akan memberikan tugas untuk membuat makalah. Ya, Bu Dokter. Ya, jadi terima kasih perhatiannya, sampai besok pagi ya. 10.30. Terima kasih.